wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu. Hari ini ku yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya? Apa yang Bapak Ibu inginkan ketika menjadi guru? sejarahku persembahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat yang cepat hadir pada hari ini yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Jadi di sini menyangkut dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, sebenarnya pada intinya bahwa ada tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Di sini saya hanya berbagi dalam artian apa yang saya lakukan, dan ini bukan suatu hal yang paten yang memang sudah benar sekali, tapi ini butuh kita berkolaborasi dalam pelaksanaannya. Apa maksudnya pembelajaran berdiferensiasi? Secara umum ada beberapa pendapat. Yang pertama itu dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu cara guru memenuhi kebutuhan peserta didik. Pembelajaran dikatakan berdiferensiasi jika dia bersifat proaktif. Nah, proaktif di sini guru secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarkan, sehingga dia harus bisa merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti bahwa anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberikan lagi tugas yang tambahan tugas yang sama. Tidak. Tetapi dia harus diberikan tugas lain yang dapat meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Jadi guru selalu mengakses pada peserta didik dengan berbagai cara. Selalu dan tahu dengan berbagai cara, yaitu akannya harus ada asesmen. Mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran, sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut barulah guru bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari proses itu nanti melahirkan produknya seperti apa, dan dari situ harus lihat lingkungan belajarnya nyaman tidak. Jadi konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Diminat diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian pada gaya belajar atau profil belajar, diskusi kelas dengan casting di media online atau podcast style show. Melihat konten, proses, produk, lingkungan belajar. Kalau waktu saya dan Ibu Ida kemarin itu banyak difokuskan pada konten, proses, dan produk. Baik yang pernah saya lakukan, Bapak Ibu, saya ingin mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Pada kesempatan ini saya persilakan. Contoh RPP berdiferensiasi. Bapak Ibu silahkan tanya. Dia bikin Ibu Ama nanti kasih contoh langsung kirim ke grup. Jadi contohnya Bapak Ibu langsung tanya bagaimana kalau Ibu Ama punya begitu, penilaiannya bagaimana. Jadi hanya supaya Ibu Ama jelaskan, Bapak dan Ibu bisa mengerti yang mana bingungnya. Ya, disilahkan dia karena nanti. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang Ibu Ama sampaikan tadi sangat bermanfaat buat kita semua. Kalau di kelas 7 agama itu ada pertanyaan tematik itu dalam bentuk pantun. Ya, ada dalam bentuk pantun yang kadang saya masih bingung. Apakah dia masuk di persepsi ataukah dia masuk di motivasi? Jadi pertanyaan awal sebelum masuk pada pembelajaran atau pertanyaan tematik yang merangsang peserta didik ingin memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menarik sekali sepertinya. Apakah bisa kita pisahkan juga tersendiri penilaian pada saat diskusi dan penilaian pada saat presentasi dengan formnya penskoran masing-masing? Tapi kalau ada empat menyatakan melakukan, berarti untuk presentasi kita bisa buat dia dalam catatan tambahan. Tergantung penilaian penentuan indikator pencapaian indikator soal dalam sikap itu semua tergantung KDI. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak didik kita agar bisa mengungkapkan sesuatu? Itu tidak terlepas daripada guru atau kita sebagai guru untuk menuntut dia agar dia bisa memberikan atau bisa menimbulkan sesuatu dalam bentuk penyampaian. Jika siswa itu tidak penyampaiannya tidak berani dalam bentuk tulisan, maka kita bisa mengajak dia boleh dalam bentuk tulisan. Itu solusi yang harus kita lakukan di dalam kelas. Yang paling utama, artinya bahwa jangan perlu berpikir bahwa akan selamanya terfokus berdasarkan tingkat kemampuan. Tidak ya? Ada 3 hal tidak cara tadi. Yang pertama, pemetaan berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu yang belum tingkat kemampuan. Yang kedua, berdasarkan minat. Nah, kalau kamu berdasarkan minat, kamu tingkat kemampuannya akan lancar. Tergantung materi. Nah, kalau materinya dikira-kira, oh ini minatnya anak ini dong ke sini. Umpamanya kalau di IPS ada sosial, bahasa sosial, ada yang ekonomi, ada yang seni budaya. Nah, kelompokkan mereka sesuai dengan minat-minatnya itu. Nah, itu sudah dikacak-kacaknya. Tidak selamanya mereka harus dikelompokkan secara tingkatan kemampuan kesiapan belajarnya. Ya, tapi sekali-kali kalau sesuai dengan konsep, atau membuat seperti itu supaya memang betul-betul kita mengenali murid itu punya cirinya seperti apa, punya karakter, punya kepribadian, karakter, dan dia punya penguasanya sejauh mana. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Ama yang telah berbagi hari ini. Semoga saja berbagi dan berkolaborasi hari ini bermanfaat untuk SMP 3. Maksud saya begini, kita memanfaatkan 2 guru penggerak ini, semoga mereka bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang diberikan tadi, nanti ada tugas untuk seluruh guru yang harus dikumpulkan lewat link yang saya sudah dibagikan ke ada 2 link. Misalnya ada praktek, jadi kita ambil tes kerja atau keterampilan. Terus sesudah itu kita memberikan beberapa soal, berarti itu pengetahuan. Sedangkan kita isi dalam asesmen yang diberikan oleh Pak Acan, yaitu asesmen sumatif, yaitu cuma TP1, TP2, TP3, TP4, dan TP5. Kalau begitu, tes yang tunjuk kerja, praktek, dan pengetahuan itu apakah kita rata-ratakan atau kita bisa-bisakan? Itu saja dari saya. Terima kasih. Dengan publik penilaiannya, itu nilainya bisa kita masuk di formatif. Yaitu sikap sosial, sikap identitas, tetapi dia tertuang dalam bentuk deskripsi, ada nilai, ada deskripsi. Jadi nanti ada Bapak Ibu isi dulu, baru nanti dia keluar sesuai dengan TP1, TP2, TP3, P, seterusnya. Nah, untuk mau berbuat atau melakukan yang ini karena itu. Silakan Bapak, ada pertanyaan. Satu ini biar berjalan lancar dan anak-anak punya alat bagus dan guru tidak perlu tambah nilai lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mulai guru penggerak ini saya dengar sampai hari ini yang tampilkan di layar itu cuma IPA. Barangkali saya minta ke depan itu bina studi lain bahasa Indonesia, IPSK, matematika kan.
lebih baik lagi untuk membuat satu langkah perubahan untuk SMP Negeri 3 Tidore Pulau. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya tutup kegiatan kita ini yaitu peningkatan kompetensi guru melalui komunitas pendidik cerdas dengan tema berbagi dan berkolaborasi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi